Pada video kali ini, admin ingin mengajak kalian para Naruto lovers untuk bernostalgia. Ya, kali ini admin akan membahas art Zabuza Momochi, art yang bikin kalian jatuh hati pada cerita Naruto. Cerita dimulai ketika tim Kakashi mendapatkan sebuah misi pengawalan seorang tukang bernama Tazuna yang akan kembali ke tempat asalnya, yaitu negeri Nami. Pada mulanya misi ini dikategorikan sebagai rank C. Namun setelah di tengah perjalanan, tiba-tiba dua orang ninja dari Kirigakure menyerang mereka. Oleh karena itu, menurut Kakashi, misi ini harusnya dikategorikan sebagai rank B atau lebih dan hanya boleh diambil oleh tingkat Chunin atau Jonin saja. Tazuna pun akhirnya mengaku kalau dia sedang membuat sebuah jembatan yang akan membuat negeri ombak keluar dari cengkraman seorang mafia berbahaya bernama Gato. Oleh karena itu, nyawanya terancam dan butuh perlindungan. Karena Gato ini kerap kali menggunakan ninja untuk menghabisi penghalang bisnisnya tersebut. Tapi pada akhirnya, tim Kakashi tetap melanjutkan dan bertekad menyelesaikan misi karena Iba mendengar cerita dari Tazuna tentang negeri Nami yang miskin, bahkan harus berbohong untuk menyewa seorang ninja. Saat sudah memasuki wilayah negeri Nami, ternyata ninja yang disewa oleh Gato adalah Zabuza Momochi yang terkenal sebagai iblis dari Kirigakure dan termasuk bagian dari 7 ninja ahli pedang Kirigakure. Di sini kemampuan Sharingan Kakashi diperlihatkan untuk pertama kalinya. Namun itu tidak cukup, Kakashi justru terjebak dalam segel air milik Zabuza. Kemudian Naruto dan Sasuke bekerja sama untuk membebaskan Kakashi dari segel air tersebut melalui Fuma Shuriken yang dilempar oleh Sasuke. Sementara Sakura melindungi Tazuna, meskipun sebenarnya doi hanya nonton aja sih. Combo serangan Sasuke dan Naruto berhasil membebaskan Kakashi. Kemudian pertarungan antara Jonin pun terjadi. Kakashi unggul dalam pertarungan karena dengan menggunakan Sharingannya, dia berhasil menyalin jutsu Suiton dari Zabuza. Bahkan sebelum Zabuza itu sendiri menggunakannya, Zabuza pun akhirnya berhasil dilumpuhkan. Namun tepat pada saat itu muncul ninja lain yang pada akhirnya membawa Zabuza pergi dengan alasan dia merupakan ninja pengejar dari Kirigakure yang telah lama mengincar Zabuza. Perlu diingat, Zabuza Momochi saat itu memang memiliki reputasi yang mengerikan dan sudah menjadi ninja pelarian atau pengkhianat, sehingga Kakashi melepasnya begitu saja. Kondisi kota di negeri Nami sangat mengenaskan. Para orang dewasa di sana banyak yang mengalami beban pikiran yang berat dan merasa ketakutan karena ulah dari Gato. Oleh sebab itu, menurut Tazuna, jembatan tersebut sangat penting sebagai simbol keberanian. Tim Kakashi menginap di kediaman Tazuna dan mereka bertemu dengan anak dari Tazuna dan juga cucunya bernama Inari. Namun anehnya, terdapat sebuah foto dipajang pada dinding yang satu sisinya nampak sengaja disobek. Itu merupakan foto seorang nelayan pemberani bernama Kaiza. Inari merupakan bocah yang membenci Kaiza karena dia telah kecewa terhadapnya, yang dia anggap sebagai pahlawan tapi pada akhirnya mati di eksekusi Gato. Sejak kejadian tersebut, para warga di wilayah negeri Nami menjadi penakut. Di hari berikutnya, Zabuza yang sebelumnya telah dieksekusi oleh Haku bangun lagi. Mereka merupakan bawahan dari Gato, dan saat itu Haku hanya berpura-pura membunuh Zabuza dengan jarum penghilang denyut nadi semata-mata karena ingin menyelamatkannya. Dan saat pembangunan jembatan hampir selesai, Zabuza yang telah pulih kembali menyerang. Dia bahkan sudah mengajar para tukang bangunan sebelum tim Kakashi sampai di sana. Pertarungan pun tak bisa dihindari lagi. Sasuke yang harus melawan Haku menghadapi jutsu cermin es yang dapat membuatnya berpindah cepat dari cermin satu ke cermin lainnya. Meski Sasuke juga merupakan ninja tipe speed, namun di sini dia tampak kewalahan menghadapi kecepatan berpindah dari Haku. Di lain tempat, Naruto yang mengetahui akan bahaya yang sedang mengintai Inari dan ibunya memutuskan kembali ke rumah Tazuna terlebih dahulu. Naruto berhasil menyelamatkan Inari dan ibunya sekaligus membuktikan pada Inari kalau dia harus berani melawan kejahatan seperti apa yang dilakukan almarhum Kaiza. Kemudian Sasuke yang terus-menerus mendapatkan serangan dari Haku tiba-tiba terkejut dengan kedatangan Naruto.
Ya biasalah, sok keren dulu. Namun Haku tetap unggul. Bayangan dari cermin es yang saling memantul itu membuat tubuhnya susah terdeteksi oleh Naruto dan Sasuke. Kakek bunsin Naruto pun berkali-kali gagal untuk mengetahui di mana tubuh Haku yang asli. Tapi usaha Naruto sedikit memberi petunjuk ketika Haku berpindah dan mengenai air. Sasuke bisa melihat pergerakannya. Sementara Kakashi yang ingin membantu pun tidak bisa karena harus menghadapi Zabuza. Naruto yang terlalu banyak mengeluarkan cakranya dengan kakek bunsin sudah mencapai batasnya dan dia pun tak sadarkan diri. Sasuke yang sudah mengerti cara kerja dari serangan Haku mulai bisa mengimbangi kecepatannya. Dan di sini untuk pertama kalinya kita melihat Sasuke membangkitkan Sharingan-nya. Namun Haku justru mengincar Naruto dan Sasuke terpaksa menjadi tameng untuknya. Di saat itulah Sasuke mengaku dia tidak ada niatan untuk melindungi Naruto. Bahkan dia mengatakan kalau dia justru membencinya. Namun tubuhnya bergerak sendiri menghalau kunai jarum milik Haku. Ya, paling tidak itu sudah bisa terjawab sekarang. Karena Sasuke dan Naruto adalah reinkarnasi dari Indra dan Asura. Dan hal tersebut merupakan refleks dari seorang kakak yang ingin melindungi adiknya. Sementara di tempat lain, Inari yang sudah memahami makna dari sebuah perjuangan dan keberanian mengumpulkan warga kota untuk bergerak melawan Gato. Meskipun sebelumnya banyak yang menolak, tapi pada akhirnya mereka benar-benar siap tempur melawan penindasan serta keserakahan dari Gato. Bongkar! Kemudian Naruto yang melihat Sasuke sekarat tersulut emosinya hingga cakra Kyuubi keluar darinya. Haku pun dibuat kewalahan, cermin esnya rusak dalam sekali aungan. Lalu Kakashi yang sudah berhasil melumpuhkan gerakan Zabuza akhirnya mengeluarkan jutsu Raikiri. Ya, ini juga pertama kalinya kita diperlihatkan jutsu ini. Tapi sayangnya Raikiri itu justru mengenai Haku yang memang berniat menjadi tameng untuk Zabuza. Lalu meskipun begitu, Kakashi tetap unggul jauh dari Zabuza. Bahkan Zabuza sampai kehilangan daya gerak kedua lengannya. Kemudian muncullah Gato dengan gerombolan kroco-kroconya yang mengatakan kalau dia sudah tak membutuhkan Zabuza lagi. Gato yang melecehkan jasad dari Haku membuat Zabuza sangat marah. Dan seperti apa yang dikatakan Haku, bahwa ketika kau ingin melindungi seseorang, maka kekuatan hebat akan muncul dari dalam dirimu. Zabuza tanpa kedua lengan dan hanya menggunakan kunai di mulutnya menghabisi kroco-kroco Gato dengan gila. Dan meski tubuhnya penuh dengan senjata yang menusuknya, dia pada akhirnya berhasil menikam Gato hingga Gato mati. Para warga yang dikumpulkan, Inari berhasil mengusir sisa kroco-kroco itu. Dan jembatan simbol keberanian itu pun berhasil dibuat dan diberi nama Jembatan Besar Naruto. Sekian video kali ini dan sampai ketemu di konten berikutnya. Ciao.